Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yuni. Pada kesempatan ini, Bu Yuni akan menjelaskan atau melanjutkan tema 2, subtema 1, PP2, yaitu muatan PKN dan muatan SPDP. Seperti judul tema kita, yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, berarti PKN atau muatan PKN yang kita bahas kali ini adalah mengenai hidup rukun ya. Hidup rukun adalah hidup saling menghargai, toleransi, menyayangi di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuannya untuk apa? Ya supaya kita hidupnya rukun, hidupnya damai, tidak saling mengejek. Itu kan membuat kita jadi hidup rukun. Kayak kita misalnya tukaran sama temen, hidup kita kan jadinya nggak rukun, ya kan? Kamu nyebutnya tukaran, ya. Hidup kita jadi tidak memiliki teman, ya kan? Jadi musuhan. Nah, itu adalah contoh hidup rukun di lingkungan kamu dan temenmu. Bagaimana dengan di lingkungan negara? Efeknya apa? Kita mudah dipecah belah oleh bangsa lain. Oleh sebab itu, Indonesia adalah negara yang memiliki banyak perbedaan. Nah, namun perbedaan itu dapat kita gunakan sebagai kekayaan yang kita miliki. Bu Yuni itu pernah ngajar dulu kelas 3. Kelas 3 itu Bu Yuni minta menyebutkan perbedaan yang ada di Indonesia. Itu tuh menemukan sampai 15 perbedaan. Ya kan? 15 perbedaan. Mulai dari agama tidak ikut waktu itu. Padahal agama adalah perbedaan yang paling mendasar yang harus kita saling menghargai antar umat beragama. Mulai dari agama, ya kan? Suku. Bu ini pernah punya buku itu nama-nama suku di Indonesia itu tebelnya segini. Nama-nama suku di Indonesia, ya kan? Ada suku. Setiap suku nanti memiliki bahasa yang berbeda, memiliki kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda, memiliki makanan yang berbeda. Kesenian juga berbeda, mulai dari seni tari, seni musik, ya kan? Drama dan lain sebagainya. Pakaian adat, senjata tradisional. Indonesia memiliki 34 provinsi. Namun perbedaan yang ada di Indonesia itu tidak hanya dari 34 provinsi. Satu provinsi pun setiap daerahnya nanti memiliki perbedaan, memiliki aspek yang berbeda. Ya kan? Misalnya antara Surabaya dengan Malang. Itu nanti memiliki makanan khas yang berbeda, gaya bicara yang berbeda. Meskipun sama-sama berbahasa Jawa, bahasa daerahnya bahasa Jawa, namun memiliki aksen berbicara yang berbeda. Di Jawa Timur ada suku Jawa, ada suku Madura, ya kan? Di Bromo ada suku di Bromo, di Banyuwangi ada Oseng, ya kan? Osing, ya, Osing, namanya suku Osing. Jadi berbeda-beda. Itu hanya satu provinsi, belum 34 provinsi. Kamu dengan temanmu yang jumlahnya hanya 39 itu juga memiliki perbedaan. Kadang loh ya tukaran. Bagaimana dengan 34 provinsi ini? Kalau kita tidak bisa menjaga kerukunan, nah akan mudah dijajah lagi oleh bangsa lain. Ya kan? Kita sudah memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Meskipun kita banyak perbedaan, kita harus tetap satu, yaitu bangsa Indonesia, ya. Jadi kita harus tetap menjaga keutuhan NKRI. Bagaimana caranya? Ya saling menghormati, saling menyayangi, toleransi, menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidup, seperti itu ya. Itu makna dari hidup rukun antar umat beragama, ya kan? Semua hidup rukun itu bisa diterapkan mulai dari keluarga. Kamu ambil adikmu bolak-balik tukaran. Bagaimana dengan nanti temanmu di sekolah? Jadi mulai dari keluarga harus sudah hidup saling menghormati, menyayangi, toleransi. Di lingkungan sekolah juga begitu. Tidak memilih-milih teman. Meskipun berbeda agama, tetap berteman dengan teman yang berbeda agama. Berbeda suku juga sama. Tetap tidak boleh saling menghina. Itu tidak boleh.
ya kan? Di lingkungan masyarakat pun seperti itu, kita harus saling hidup rukun, tidak boleh membeda-bedakan, ikut semua kegiatan masyarakat supaya tidak menjadi gunjingan tetangga. Oh, hari Minggu ada kerja bakti, ya tetap melok kerja bakti, ya kan? Cek gak ngarai tadi dimusuhi tetangganya, ya kan? Di lingkungan negara juga gitu. Sekarang zamannya sosial media, titik-titik nggak statusnya menyinggung eh, adat istiadat suku bangsa lain, wis ngarai perang, ngarai kekacauan dan lain sebagainya. Umat beragama sedang melaksanakan hari rayanya, ya sudah, kita menghormati, tidak boleh mengganggu, ya kan? Ikut senang karena mereka merayakan hari rayanya. Begitu pula dengan kita kan senang kalau hari raya kita, ketika kita sedang melaksanakan atau merayakan hari raya kita, tidak diganggu dengan agama lain, kan kita juga senang, ya kan? Hidup menjadi rukun, indah, harmonis, ya kan, tanpa gangguan siapapun itu. Oke, sekarang muatan yang kedua. Muatan yang kedua adalah SPDP. SPDP di sini kita akan membahas tentang tari. Yang dibahas di sini adalah unsur tari pola lantai. Ya, pola lantai adalah formasi letak penari atau formasi bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam pertunjukan tari supaya tarian itu nampak lebih indah. Pola lantai di sini ada 4, yaitu horizontal, ya. Berarti horizontal itu berarti penarinya baris dari kanan ke kiri. Kalau vertikal baris dari depan ke belakang. Sedangkan ada yang ketiga itu diagonal, itu berarti miring. Dari misalnya dari depan kiri terus miring ke belakang kanan. Sedangkan yang keempat adalah pola melingkar. Gambarnya seperti ini. Misal pola lantai horizontal. Nah, ini misalnya penarinya bunder-bunder. Bu Yuni lambangkan. Nah, ini horizontal. Misalnya penarinya ada 4. Nah, berarti ini horizontal. Jadi dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Ini horizontal. Jadi kamu gambarnya nanti dalam bentuk titik-titik. Sedangkan kalau vertikal itu berarti dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Nah, penarinya bisa hadap ke depan, jelas hadap ke depan ya, atau hadap ke belakang. Seperti ini. Nah, ini lurus. Ya. Sama-sama lurus, cuman ini ke samping, ini depan belakang. Kalau diagonal dia miring. Seperti diagonalnya bangun datar persegi panjang, dia miring. Yo, ini diagonal. Lek melengkung, ya wis melengkung biasa iku, setengah lingkaran bisa, ya kan? Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk pola lantai dalam menari, ya. Ini diatur supaya apa? Tarian itu nampak lebih indah. Oke, demikian yang dapat Bu Yuni sampaikan dalam pertemuan kali ini, yaitu tema 2 PB1 tema 2 subtema 1 PB2. Ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.